Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasa kita pimpin doa dulu oleh Zidan. Silakan Zidan dipimpin dulu doa. Ya. Baik teman-temanku semuanya, untuk mengawali pagi, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Zidan yang sudah memimpin doa untuk pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, seperti biasa, Pak Anwar akan absensi terlebih dahulu untuk kehadiran kalian pada hari ini. Sepertinya semuanya lengkap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Atau ada yang belum hadir? Sudah, Pak. Baiklah. Kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan trigonometri ya. Tapi sebelum lebih jauh Pak Anwar membahas tentang persamaan trigonometri, kalian nanti akan Pak Anwar bentuk kelompok terlebih dahulu, yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang, dibuat ke dalam 3 kelompok, di mana dalam kelompok itu kalian nanti akan mengerjakan LKPD, yang LKPD-nya sudah Pak Anwar bagikan lewat Google Classroom, atau ada juga yang Pak Anwar kirim lewat WA Group ya. Nanti setelah kalian menerima LKPD tersebut, silakan nanti kalian kerjakan sesuai dengan kelompok yang nanti akan Pak Anwar bentuk, atau yang sudah Pak Anwar bentuk ya. Baiklah, sebelum kalian memulai atau mengerjakan LKPD, silakan kalian perhatikan dulu tayangan dari PPT yang akan Pak Anwar tampilkan terlebih dahulu ya. Sebelum kalian nanti menyimak PPT yang Pak Anwar akan presentasikan, alangkah lebih baiknya kalian ambil posisi duduk yang enak, kemudian jangan lupa juga disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Jadi sewaktu bila mana kalian ada hal yang perlu dicatat atau yang perlu ditanyakan, kalian sudah siap ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri ya. Jadi, di mana dalam persamaan trigonometri itu, sebelum Pak Anwar lanjutkan ke materinya, harus tahu dulu apa sih kompetensi dasar yang harus kalian pahami dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Kemudian yang kedua, memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Ini ada 2 kompetensi dasar yang harus kalian tahu atau pahami dalam pembelajaran kali ini. Kemudian ini ada indikator pencapaian kompetensi, dan kalian tinggal baca. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran, juga kalian bisa baca ya di sini. Kemudian, perhatikan gambar yang ada di bawah ini ya. Yang ada di bawah ini. Jadi sebelum kalian memahami lebih lanjut tentang persamaan trigonometri, kalian pahami dulu gambar yang ada di bawah ini. Jadi yang tadi Pak Anwar kirim gambar itu adalah sebuah gedung memiliki ketinggian 50 meter, sebuah objek berada 50 meter dari gedung. Jika terbentuk sudut depresi dari objek yang terlihat seorang di atas gedung, maka berapa besar sudut elevasinya? Dimisalkan antara gedung, pengamat, dan objek terbentuk segitiga siku-siku dan besar sudut depresi sama dengan sudut elevasi sama dengan alfa. Selanjutnya menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku diperoleh persamaan trigonometri, yaitu tangen alfanya 50 per 50 akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Sehingga sudut elevasi yang terbentuk adalah hasil dari penyelesaian menggunakan persamaan trigonometri tersebut. Nah, jadi dari gambar ini
nanti mudah-mudahan kalian bisa menemukan apa sih sebenarnya konsep dasar dari persamaan trigonometri itu tersebut ya. Kemudian sebelum kalian melanjutkan aktivitas dalam mengerjakan LKPD, ini juga ada beberapa konsep dasar dari trigonometri yang sudah kalian pelajari, yaitu mengenal sudut istimewa ya. Mungkin ini sudah dipelajari pada saat kalian kelas berapa ini? Kelas 10, Pak. Ya, kelas 10, yaitu nilai dari sudut istimewa, yaitu dari sin 0 derajat sampai 90 derajat. Selain tabel sudut istimewa, juga nanti konsep dasar yang harus kalian pahami dalam mempelajari persamaan trigonometri adalah tabel identitas trigonometri. Nah, di sini yang berlaku adalah sudut rangkap. Misalkan kalau ada sin 2 alfa, itu adalah 2 sin A cos A. Sebenarnya ini adalah beberapa konsep dasar yang harus kalian pahami sebelum kalian memahami tentang konsep dari persamaan menyelesaikan soal trigonometri. Nah, apa saja sih nanti atau rumus apa saja yang akan digunakan dalam menentukan persamaan trigonometri? Kalian nanti bisa lihat di sini persamaan trigonometri yang akan kalian pelajari itu kurang lebih ada 3 persamaan. Yang pertama persamaan mencari sin X, yang kedua persamaan cos X, dan yang ketiga persamaan tan X. Oke. Kemudian, nah, rumus persamaan trigonometrinya adalah kalian bisa baca di sini. Kemudian ini untuk sin, dan yang ketiga adalah rumus persamaan trigonometri tan X. Kemudian kalian sempat bertanya, Pak, sebenarnya persamaan trigonometri itu apa sih? Nah, persamaan trigonometri itu adalah persamaan trigonometri, persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Untuk langkah penyelesaiannya yaitu dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Kan untuk soal nomor 1, nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 untuk X kurang dari sama dengan 360 derajat dan X lebih dari sama dengan 0 derajat. Berapakah nilai X yang memenuhi? Nah, sehingga nanti untuk penyelesaiannya kita menggunakan aturan persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, ini sin X sama dengan setengah akar 3. Kalau misalnya kalian pada saat kelas 10 sudah dikenalkan sudut istimewa, ternyata nilainya sin 60, Pak, setengah akar 3 itu. Tapi di sini adalah dalam konsep persamaan trigonometri, kemungkinan nilainya itu lebih dari 1. Nah, kemungkinannya. Nah, yang pertama, kemungkinan satunya adalah X-nya kita gunakan rumus alfa ditambah, ini kan tadinya alfa nih, ditambah K dikali 360. Jadi alfanya kan 60 derajat. Nah, dimasukkan nilai K-nya nih. Setelah terbentuk ini, dimasukkan nilai K 0. Kan dimulai, K-nya kan bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Dimulai dengan nilai K-nya 0. Diperoleh X-nya sama dengan 60 derajat. Dari mana 60 derajat itu? Tinggal substitusi K-nya atau diganti dengan 0. 60 ditambah 0 kali 360. Ya? Gimana? Kemudian K sama dengan 1 diperoleh, X-nya sama dengan 420. Dari mana 420? Kan K-nya diganti 1 ya? Iya. 360 ditambah 60, 420. Ya, oke. 420. Ya. Kenapa dia tidak masuk? Pak Anwar kasih tanda silang. Karena kan kita tadi punya batasan, nilai X-nya itu adalah intervalnya dari 0 sampai 360. Ya, makanya si 420 ini dia tidak memenuhi atau tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Itu kalau kita menggunakan kemungkinan yang pertama. Kemudian ya kalau kemungkinan yang kedua, kan tadi kita punya rumus 180 X sama dengan yang kedua, alfa dikurang 80 dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ya. Ya. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut bila dinyatakan dalam notasi himpunan adalah 60,120 derajat. Jadi sesuai dengan interval atau batasan yang diketahui dari soal tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini sedikit contoh soal, kalau biar kalian ada gambaran dulu untuk mengerjakan soal LKPD. Gimana? Sudah, Pak, sudah ada gambaran. Oke. X sama Ya. dengan sin 5/4-nya itu dari mana? Langkahnya gitu loh. Gimana? Yang ini, Pak.
Itu soal, oh 5/4. Nomor 1, Pak. Ini 5/4-nya itu dari 1/2 akar 2 itu bukan, Pak? Iya, min 1/2 akar 2. Kan ini dalam derajat. Untuk selanjutnya, dilanjutkan kegiatan presentasi dari setiap kelompok ya. Diwakilkan oleh satu orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya akan membacakan dulu soal nomor 2, yaitu tinggi air dalam meter di suatu pelabuhan diperkirakan bertambah mengikuti rumus 3 cos 30 T plus 6, dengan T adalah waktu dalam jam, yang diukur dari pukul 12 siang, tentukan waktu setelah pukul 12.00 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter untuk langkah waktu 24 jam ke depan. Saya sudah menampilkan jawabannya di screen teman-teman. Untuk langkah yang pertama kita tentukan dulu 3 cos 30 itu sama maksudnya plus 6 sama dengan 7,5. Lalu selanjutnya 3 cos 30 T sama dengan 1,5 karena dibagi 3. Lanjut cos 30 T sama dengan 0,5 sama dibagi 3 juga. Jadi hasilnya cos 30 T sama dengan cos 60. Untuk angka yang pertama menggunakan rumus bentuk X sama dengan alfa plus K kali 360. Kita cari dulu persamaannya, yaitu 30 T sama dengan 60 derajat plus K kali 360. Jadi diperoleh T sama dengan 2 plus K kali 12. Nah, untuk itu setelah itu kita masukkan atau substitusi. Yang pertama untuk K sama dengan 0. Yang pertama kita masukkan saja 2 plus K kali 12. Jadi 2 plus karena K-nya 0 jadi 0 kali 12. Maka hasilnya adalah 2 jam. Lanjut untuk K sama dengan 1 yaitu 2 plus 1 kali 12. Maka hasilnya 14 jam. Selanjutnya kita menggunakan rumus bentuk X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Sama kita cari dulu persamaannya juga, yaitu 30 T sama dengan min 60 plus K kali 360 derajat. Yang akan diperoleh jadi min 2 plus K kali 12. Sama seperti yang pertama juga dimasukkan angkanya atau substitusi. Yang pertama untuk K sama dengan 1. Jadi tinggal dimasukkan saja min 2 plus 1 kali 12. Maka hasilnya 10 jam. Selanjutnya untuk K sama dengan 2, yaitu T sama dengan min 2 plus K kali 12, hasilnya 22 jam. Jadi, waktu ketika tinggi air mencapai 7,5 meter adalah 2 jam, 10 jam, 14 jam, dan 22 jam. Setelah pukul 12.00 siang, yaitu pukul 14.00, 22.00, pukul 02.00, dan 10.00. Maka jawaban soal nomor 1 yaitu dari 2 sin 3x sama dengan min akar 2, sin 3x sama dengan min setengah akar 2, sin 3x sama dengan sin 5/4 pi. Kita menggunakan langkah pertama dulu, itu menggunakan rumus bentuk X alfa plus K kali 360 derajat, yaitu 3x sama dengan 5/4 pi plus K kali 2x, lalu X sama dengan 5/12 pi plus K kali 2/3 pi. Untuk K sama dengan 0, yaitu X sama dengan 5/12 pi plus 0 kali 2/3 pi, K sama dengan 1, yaitu X sama dengan 5/12 pi plus 1 kali 2/3
3pi sama dengan 13 per 12 pi sama dengan 1 per 12 pi. Untuk yaitu X sama dengan 5 per 12 pi plus 2 kali 2 per 3 pi sama dengan 1, 3 per 4 pi. Oke. Lalu langkah kedua menggunakan rumus bentuk X sama dengan 180 alfa x kali 360 derajat. Itu 3x sama dengan pi min 5 per 4 pi sama ditambah 5 menit dari 5 menit dari sekarang. Sudah selesai waktu evaluasinya. Jadi nilai tertinggi untuk soal evaluasi adalah Muhammad Zidan. Hari ini kita sudah belajar tentang apa, Zidan? Hari ini kita telah mempelajari persamaan trigonometri, mempelajari bentuk sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos A, dan tan X sama dengan tan alfa dengan rumus yang sudah ditentukan. Pelajaran selanjutnya adalah materinya adalah setelah persamaan trigonometri. Untuk pembelajaran materi minggu depan adalah kalian akan belajar tentang polinomial atau tentang suku banyak. Nah, Anwar tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Anwar akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.